saya sendiri itu nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Gitu loh. Yang saya tahu dari yang sebelumnya, bahwa saya memang mau menolong dia gitu loh. Menolong Bu Sarah, nyari dokter. Kalian pada curiga nih kalau Ya, pada curiga ya. Nah, saya sendiri belum tahu nih, saya belum tahu. Seperti apa rasanya Bang, boleh diceritain? Waktu pertama kali saya diajak untuk bergabung sama Ikatan Cinta, saya nggak langsung mikir 2 kali, saya langsung bilang, ayo, langsung ambil. Karena sebelumnya sempat banyak tawaran juga, pas saya lagi di Singapura tuh selalu diskusi sama istri saya, pasti ada aja gitu kayak yang, ya udahlah, kayaknya yang jangan ambil dulu. Tapi pas Ikatan Cinta dan kebetulan juga memang kondisinya udah mulai membaik juga kan, jadi saya bilang udah, ini saya harus ambil. Karena ini suatu project yang sangat bagus. Oke. Di sini tuh berperannya sebagai apa sih Bang? Saya di sini sebagai Abimana. Awal perkenalannya itu saya adalah sebagai abang dari Sienna. Gitu. Jadi kedatangan saya, kemunculan saya di Ikatan Cinta ini adalah untuk mencari tahu siapa yang sudah membunuh adik saya Sienna. Kalau untuk latar belakang karakternya si Abimana sendiri nih seperti apa nih Bang? Abimana itu seorang yang sangat fokus, dingin, dan buat dia itu cinta yang sejati itu hanya untuk dan dari keluarga dan adiknya aja. Jadi dia mempunyai suatu perasaan trauma terhadap cinta, dan itu yang membuat membangun karakter dia itu menjadi begitu dingin dan nggak begitu acuh tak acuh lah sama hal-hal yang selain tidak mengenai keluarganya atau pekerjaannya, dia macam acuh tak acuh. Dia terlalu obses sama keluarga sama kerjaan gitu ya? Betul, hidupnya dia itu hanya untuk adiknya ya sebenarnya, untuk adiknya dan untuk pekerjaannya. Jadi susah kan sih Bang jalanin karakter si Abimana ini, tantangannya itu seperti apa aja? Awalnya sih banyak banget pertanyaan di kepala saya, tapi hari pertama saya nyampe sini, orang yang pertama saya cari tuh Arya. saya langsung minta recap dari Arya, kayak sepanjang sejauh ini ceritanya seperti apa segala macam gitu. Memang saya kan nggak begitu mengikuti gitu, jadi saya langsung tanya sama orang yang paling banyak tahu lah. Dan dia sangat membantu itu, yang membuat saya lebih mudah untuk mengembangkan karakter Abimana ini gitu. Dan ya, saya juga banyak tanya juga sama sutradara, sama penulis, sama orang kantor gitu. Tapi untuk recap di lapangannya ini, saya rasa pemain itu jauh lebih mengerti daripada orang-orang lain lah. Kalau yang unik dari si Abimana ini apa nih Bang? Yang unik, kalau menurut saya, dia itu sebenarnya misterius banget gitu. Apa yang ada di pikiran dia tuh, orang-orang terdekatnya pun susah untuk menebak gitu. Dan hanya dia yang tahu. Dan dia sangat menjaga masalah pribadinya dia. Walaupun orang-orang terdekatnya pun itu kalau bisa nggak perlu tahu. Kalau chemistry sama pemain lain ini Bang kan apa udah sebelumnya udah kenal di luar sinetron ini atau gimana? Sudah, kebetulan alhamdulillah banget pemain-pemain di Ikatan Cinta itu saya sebelumnya sudah beberapa dia udah pernah kerjasama dan memang udah kenal walaupun belum pernah bekerja sama gitu. Jadi enak lah untuk saya bisa membangun chemistry itu gitu. Dan mereka semua sangat suportif gitu, dan itu yang saya sangat bersyukur gitu. Jadi dari semua pihak lah, dari sutradara pun mereka sangat terbuka untuk share gitu, untuk ada masukan atau apa gitu. Jadi enak lah gitu, kita bisa ngembangin karakter itu nyaman, lebih ngerasa nyaman gitu. Kalau emang sering tag-nya ini sama siapa sih Bang di Abimana ini? Sama sebelumnya itu lebih banyak sama Fajar, itu Chris Soho yang main. Dan sekarang plot saya lagi masuk ke Elsa si Glenka. Terus dari situ nih sekarang sebetulnya dia mau masuk ke masa lalu saya nih dengan Aldebaran. Dia mulai sedikit udah mulai satu frame, mulai ketemu. Ini kan kali Cinta sudah 2 tahun nih Bang, udah lama. Tadi kan udah cerita itu sama Mas Al gitu kan, udah diceritain. Abang melihatnya gini Bang, cerita si Ikatan Cinta ini seperti apa nih Bang?
Ikatan Cinta ini sebenarnya lebih ke apa ya? Ke keluarga tuh nomor satu kalau menurut saya. Keluarga dan lebih ke gimana cara apa ya, kayak mencari solusi di antara pasangan suami istri atau adik kakak atau mungkin saudara apa segala macam. Ceritanya itu sebenarnya lebih kuat di permasalahan-permasalahan keluarga dan atau di luar itu mungkin ada actionnya juga kan kalau menurut saya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih merangkup di sekitar masalah keluarga sih sebenarnya kalau menurut saya yang saya lihat. Boleh jelasin lagi Bang, tadi kan kemunculannya si Abimana ini untuk apa nih, lebih jelasnya lagi? Kemunculan ya? Kemunculan ini sebenarnya untuk awalnya kan untuk mencari siapa pelaku pembunuhan adik saya gitu, dan ternyata di masa lalunya itu dia mempunyai ada satu persoalan yang belum selesai buat dia secara pribadi. Masalah itu ada terus di benaknya dia dan dia akan terus penasaran sebelum dia mendapatkan penjelasan yang jelas, penjelasan yang kuat atas apa yang sudah terjadi dengan diri Abimana itu. Itu kalau untuk sasaran si Abimana sendiri untuk balas dendam atau tadi apa menguak kematian Siana ini siapa aja nih? Yang kalau untuk masalah pembunuhan Siana itu langsung sebenarnya udah ketemu ya, udah selesai itu masalahnya gitu, dan dengan bantuan Fajar gitu kan dan anak-anak buah saya juga akhirnya bisa dapat lah gitu, dan dari situ baru tuh ada beberapa hal-hal dari masa lalunya dia muncul, dan di sini dia jadi masih ada satu misi lagi untuk supaya dia bisa mendapatkan jawaban itu semua, terutama dari bisnisnya dia, dari persaingan bisnisnya dia dengan Lebaran. Masih rahasia itu? Masih rahasia. Berarti kalau Abimana ini antagonis atau protagonis? Mungkin bisa dibilang abu-abu lah gitu, karena di sini seperti yang saya bilang tadi, dia sebenarnya ada rasa trauma dengan yang namanya cinta. Tapi dari sosok Elsa dia bisa menemukan sesuatu yang membuat dia menjadi sedikit cair dan dia tertarik dengan pendirian Elsa ini, karena selama ini dia tidak merasa akan ada orang yang bisa mencintai seseorang atau sesuatu yang melebihi dia mencintai dirinya dia sendiri gitu. Dan ternyata dari sisi Elsa ini membuat dia menjadi kayak penasaran gitu, kayak dia pengen tahu gimana sih kok bisa lo cinta sama seseorang sebesar itu gitu loh, padahal orang ini udah menyakiti perasaan lo berkali-kali gitu. Ibaratnya kayak kadang-kadang malah lo nggak dianggap ada sama nih orang, tapi lo masih tetap mau nolong dia gitu. Dan ini membuat si Abimana ini amazed sama dia gitu. Jadi dia pengen tahu, bisa jelasin nggak ke gue? Ya, teh manis satu. Apa namanya ya? Kalau sama Nino sendiri gimana Bang? Kan katanya si Nino kan semasa lalunya pernah berhubungan sama si Siena. Kalau Abang sendiri, kalau Abimana sendiri sama Nino sikapnya seperti apa? Oh, kalau sama Nino, Abimana ini sikapnya sebatas apa ya, orang yang memang dekat dengan Elsa dan dia membutuhkan bantuan saya untuk supaya usahanya dia itu bisa bangkit lagi gitu. Jadi sebatas kolega kerjasama aja kolega kerjasama di suatu usaha. Kemarin kan kondisinya si Mama Sarah sama Pak Surya kan semakin kritis sih. Ini tanggapannya seperti apa nih? Jadi kalau yang sebelumnya ya Abimana ini tulus menolong Ibu Sarah ya gitu, untuk supaya dia lebih cepat sehat, cepat sembuh gitu, dan dengan adanya Elsa di situ mungkin dia lebih ada niat lagi untuk membantu gitu loh, karena melihat sosok Elsa ini.
Tapi ini kritisnya disebabkan oleh gimana sendiri atau serius kan ada hepatitis toksik. Saya sendiri itu nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Gitu loh. Yang saya tahu dari yang sebelumnya, bahwa saya memang mau menolong dia gitu loh. Menolong Bu Sarah, nyari dokter. Kalian pada curiga nih. Ya, pada curiga ya. Nah, saya sendiri belum tahu nih, saya belum tahu. Berarti kalau untuk si gimana udah tahu belum sih Bang kalau pembunuh si Sienna sendiri? Sudah. Sudah. Itu adalah Gus Rimba dan Sinta. Dia yang mereka yang membuat tadi saya terbunuh. Jadi sama keluarga El Fahri udah nggak ini lagi, udah nggak dendam lagi. Nggak ada sama Elsa enggak, karena kan yang pertama kali dia pikir itu yang membunuh adalah antara Elsa atau Nino, tapi ternyata enggak begitu. Dan Abimana sudah minta maaf soal itu. Tadi udah sedikit cerita masa lalu Abimana sama Aldebaran. Seperti apa nih Bang? Ya penasaran, nggak usah terlalu dikasih tahu juga ya, karena emang ini masih masih dalam proses juga. Dan tapi intinya memang Abimana dan Aldebaran itu dulu pernah berusaha bersama-sama gitu lah. Tapi sampai ada suatu kejadian Abimana harus masuk ke dalam penjara, dan dia sampai sekarang masih mikir bahwa itu adalah karena kerjaannya Aldebaran gitu. Dia yang membuat saya masuk penjara gitu. Tapi sampai sekarang itu sebenarnya masih belum jelas gitu. Jadi di masa sekarang ini nih, di saat sekarang ini, tujuan Abimana hanya adalah untuk masih membutuhkan penjelasan yang kuat dari Aldebaran. Jadi karena ada rasa sakit hati itu, dia pengen gimana caranya supaya bikin Aldebaran itu merasakan apa yang saya rasakan juga di saat itu gitu. Karena di saat usaha saya lagi bagus, saya harus berhenti gitu. Walaupun itu memang sesuatu yang ilegal gitu yang saya lakukan gitu. Halo pemirsa Gospot, sekarang saya lagi mau ngejelasin kan lah. Ngasih. Halo pemirsa Gospot, saya mau ngasih tahu nih sekarang tempat kamar saya di lokasi syuting di mana. Ini kamarnya, di kamar mandi. Dan ini dapat kamarnya yang kasurnya twin bed, tapi saya cuma sendiri. Bisa digabung lah biar gede. Dan ini bawaan saya, kebetulan saya baru balik dari Singapura. Dan ini tempat makan, kalau makan di sini, TV nonton bola, Piala Dunia. Dan ya bawaan saya segini aja. Gak banyak. Oke. Mungkin boleh kasih unjuk Bang barang bawaan Bang. Oh, oke. Barang ya. Gak banyak sih. Ini kebetulan ada titipan adik tercinta. Ini instruktur berenang. Nitip baju-baju berenang. Terus bawa ya buat baju sehari-hari aja. Ada batik, kalau ada acara-acara tertentu. Celana jeans cuma bawa 2, 3. Celana pendek. Dah, itu aja. Looknya lebih ke usahawan aja ya, lebih ke bisnismen lah, lebih ke bisnismen. Jadi selalu rapi. Ya harus selalu memang kelihatan eksklusif lah. Eksklusif. Karena kan bisnis bisa di mana aja setiap hari. Jadi harus siap meeting gitu ceritanya. Berarti di sini Abang nginep atau pulang pergi? Nginep. Karena kebetulan saya juga sendiri di sini, keluarga saya semua di Singapura. Jadi ya daripada harus bolak-balik Jakarta Bogor, mendingan di sini aja, lebih efisien. Gitu. Kalau misal ini Bang pengen telepon anak atau istri gitu gimana sih Bang, kangen gitu? Oh kalau sekarang tinggal video call aja kan, tinggal video call. Tapi setiap hari pasti 2-3 kali itu pasti saya video call sama istri sama anak. Oke. Tapi kalau musik kalau nyanyi masih ini nggak sih Bang diseriusin? Sebagai hobi aja karena kan memang personel band-bandnya juga pada sibuk sendiri-sendiri kan, pada punya keluarga juga. Jadi paling lebih ke
ya buat sendiri aja lah gitu, paling cari bikin lagu, bikin apa, mungkin kalau ada waktunya nanti bisa rekaman lagi Oke. gitu. Nah, baru band yang Beleza, Beleza. yang kan udah mau dewasa, mungkin akan diarahkan seperti apa nih karirnya sama abang atau seperti apa nih? Oke, kalau untuk masalah karir ke anak saya benar-benar memberikan kebebasan untuk dia memilih gitu, karena semua yang harus dikerjakan oleh Beleza itu ya harus sesuai dengan keinginannya dia, dan dia ada passionnya di situ gitu. Tapi dia baru lulus dari London, dari sekolah di London di Saint Mary, Queen's Mary School di universitas, dan lulusnya bagus nilai bagus, dan dia ngambil hubungan internasional, dan di situ saya juga bangga sama dia. Dan sekarang kayaknya dia mau ngambil S2 lagi nih, tapi dia masih belum tahu. Dia lagi ke London, lagi cari sekolahnya di mana. Dan kebetulan keponakan saya juga semua ada di sana, anak-anak kakak saya, jadi mereka bisa sama-sama lah di sana. Saya pengen diarahkannya sih bang ke dunia entertainment gitu, seperti orang tuanya. Itu dia tuh, saya udah pernah nanya dan dia belum ada kemauan untuk ke arah ke situ gitu. Jadi ya saya juga nggak apa-apa gitu loh, itu semua pilihan dia, jadi bebas. Tapi ada ini sih bang, dia kecenderungan untuk nyanyi atau acting gitu, lihat si papanya sendiri kan. Dia lebih ke foto kali ya, photoshoot gitu, dia lebih nyaman kayaknya gitu, dan bagus-bagus gitu foto-fotonya. Dan kalau untuk nyanyi enggak sih kayaknya, dia enggak ke situ. Dan untuk acting juga dia belum pernah yang kayak sharing sama saya gitu, kayak ngomongin soal film atau apa gitu. Jadi kayaknya belum sih, kayaknya harus itu. Tapi pernah sih bang sharing tentang hubungan asmaranya dia ini kan di umur yang sekarang ini gimana? Ya saya sih selalu sebagai orang ayah untuk dia ya, pasti saya akan banyak kasih masukan dan nasihat ke dia gitu. Jadi tapi saya juga, cara ngomong saya juga seperti lebih kayak seperti apa ya, sahabat lah. Jadi nggak yang terlalu kayak pressure dia, atau jadi malahan jadi omongan saya ini jadi suatu tekanan buat dia, enggak gitu. Jadi saya ngasih tahu dari apa yang saya pernah alamin, dari pengalaman saya gitu, supaya dia lebih ngerti gitu. Dan ya dia sangat sangat menerima itulah gitu. Jadi dia nggak yang malah jadi sensitif atau apa gitu. Jadi semua tergantung dari dia gitu. Karena dia yang akan menjalani gitu. Yang penting saya udah melakukan tugas saya sebagai ayah untuk ngasih tahu dia apa yang terbaik gitu sebagai seorang perempuan gitu, dan cara dia bersikap segala macam gitu ya. Jadi itu yang penting sih buat saya. Tapi baru beda nggak sih bang, ngebebasin dia untuk berhubungan sama siapa aja, atau harus yang kayak gini, harus kayak gini gitu. Ya itu udah semuanya tergantung dari dia lah, dia yang dapat menilai pasangan itu kan. Nggak bisa juga saya sebagai orang tuanya atau sebagai ayahnya yang setiap saat harus kayak detektif gitu yang ngeliatin gimana siapa dia gitu, enggak. Dan saya memberikan kepercayaan itu kepada dia gitu, dan itu cara saya menunjukkan rasa respect saya ke dia gitu, bahwa dia, saya yakin dia bisa bisa menemukan pasangannya dia yang terbaik, dan dia bisa menilai sendiri apa yang benar atau apa yang salah. Kalau untuk saat ini udah cerita bang, lagi dekat sama siapa gitu? Belum sih, belum. Nanti setelah dengan Jeffrey Nicole deh. Jadi sama Jeffrey Nicole udah selesai? Udah selesai gitu. Tapi baik-baik kok mereka. Baik-baik. Tapi aku pernah ketemu bareng sama Jeffrey gitu? Belum. Saya di Singapura. Waktu mereka pacaran kayaknya saya masih di Singapura. Gitu. Jadi nggak sempat ketemu. Kemarin melihat hubungan Beleza sama Jeffrey seperti apa? Saya nggak banyak nilai ya. Maksudnya saya cuma lihat dari kebanyakan baca-baca dari sosial media aja gitu kan, tiba-tiba kok nongol saya nih di sini apa nih gitu. Oh gitu. Tapi ya setelah saya ngobrol sama Beleza ya udah gitu, memang yang terbaik aja. Mereka akhirnya memang nggak cocok gitu loh, nggak cocok. Tapi ya memutuskannya secara baik-baik kok. Saya dengar dari anak saya. Oke. Mungkin pesannya buat atau harapan buat anak abang yang di London seperti apa? Papa cuma pengen yang terbaik aja buat kamu, Bel. Oke? Just be yourself.
Oke.